Kalau prihatin, berarti orang yang menuju ketuhanan harus dalam keadaan lemah. Kita harus dalam keadaan kuat, yakin dan yakin Allah menghidupi kita dan Allah meridhai kita dalam menegakkan tauhid. Tapi tiada pamrih untuk disanjung manusia. Itulah tasawuf. Tapi apakah ketika kita belajar syariat memang harus dilengkapi dengan bertasawuf, Mbah No, kira-kira? Harus. Cuma dalam pengertian syariat, mayoritas masyarakat Indonesia itu sangat salah kaprah. Dikira syariat itu harus bisa membaca Al-Quran karena mengambil sari katanya dari bahasa Arab. Seakan-akan menuju Allah terlalu rumit, padahal sangat mudah. Kalau memang kita tidak ditakdir oleh Allah untuk bisa mempelajari ilmu fikih, memang kita tidak ditakdir untuk diberi kesempatan belajar ilmu fikih. Kita orang Jawa, punya tradisi sendiri, punya kekuatan ketuhanan sendiri. Jadi kita ambil sarinya, kita buka mata hati kita. Kalau orang Indonesia harus mengerti hukum-hukum Islam yang ada di kitab fikih, banyak orang yang tidak iman karena merasa sulit, karena merasa sangat sulit. Padahal itu semua tidak ada aturan dalam Al-Quran. Allah itu sangat simpel. As-salatu lidzikri, salat itu untuk menyerahkan hidup ini, takdir ini menghadap ke Allah. Zikir bukan sebutan Allah, bukan. Tapi percayakanlah hidupmu ke Allah. Percayalah pada Yang Maha Kuasa. Jangan dipersulit masyarakat Indonesia ini untuk menghadap Allah. Diambil sarinya. Al-Quran itu sarinya hanya untuk menghadap Allah. Sadar itu saja. Yakin selamat. Serahkan hidupmu ke Yang Maha Kuasa. Yakin selamat. Berarti karena kita sebagai orang Jawa ada tradisi seperti halnya misal nih Mbah, kalau kita mau menikah pakai hitung-hitungan pon, wage, kliwon, legi dan seterusnya, itu masih harus tetap dipegang ya? Masalah tradisi itu silahkan dilanjutkan, tidak melarang tradisi. Saya di sini hanya membimbing yang mau dibimbing. Tradisi lanjutkan, tapi hati tetap hasilnya tetap diserahkan Allah. Wong kita 1 jam yang akan datang nanti masih diberi hidup oleh Allah atau enggak saja enggak tahu, apalagi 2 bulan, 3 bulan, 2 tahun, 3 tahun itu menempati hak Allah. Jadi kita bimbing umat manusia ini untuk lebih percaya ke Allah, tapi tidak meninggalkan tradisinya. Karena di Al-Quran jelas, Qul a'udzu birabbin nas. Ya Allah, ungkapkan saya berlindung pada Tuhannya manusia, yaitu Allah. Berlindunglah ke Tuhannya manusia, Allah. Jangan berlindung kepada selain Allah. Kalau kita masih percaya dengan ramalan-ramalan dan meyakini kalau saya tidak menurut akan celaka, berarti kita tidak berlindung kepada Allah, tapi berlindung kepada manusia. Nah,
Malikin nas, yang menjadi rajanya manusia. Jadi maksudnya yang menjadi raja manusia, hidupmu itu loh, serahkan kepemimpinannya pada Allah, percayakan hidupmu pada Allah. Jangan mau didoktrin oleh ucapan-ucapan yang menyatakan bahwa kalau tidak mau menuruti apa yang dinasihatkan manusia tersebut akan celaka. Yakin tidak ada manusia yang bisa memberikan keberuntungan kepada manusia. Tidak ada manusia yang bisa memberikan celaka pada manusia, asalkan kita yakin pada Allah. Yakin pada Allah. Mengapa ramalan-ramalan manusia itu bisa terjadi? Karena kita meyakini di situ. Jadi Allah mengabulkan apa yang kita yakini. Percayakan hidupmu biar dipimpin oleh Allah, biar ditata oleh Allah. Tatanan Allah itu lebih sempurna. Itulah Malikin Nas. Serahkan hidupmu pada Allah. Ilahin Nas, sandarkan hidupmu hanya untuk Allah. Sandarkan nasibmu, sandarkan hidupmu pada Allah. Jangan bersandar ke selain Allah. Di saat apapun kita tetap bersandar pada Allah. Makanya pernah saya ungkapkan, kullu syai'in halikun illa wajha laul hukmu wa ilaihi turja'un. Setiap yang berbentuk apapun, berupa ucapan, berupa apapun yang berbentuk, kalau kita percaya, kalau kita sandari, itu akan halikun, merusak iman kita. Illa wajha, kecuali hidupmu kau serahkan pada Allah. Serahkan. Laul hukmu, hukum hanya Allah dan kita yang tahu. Kita tidak butuh dinilai manusia. Kalau memang kita yakin hidup kita ke Allah, untuk apa kita masih memandang manusia? Kita tidak butuh sanjungan, pujian. Kalau manusia masih butuh sanjungan, pujian dari manusia, berarti hukumnya masih menghadap manusia, bukan ke Allah. Wa ilaihi turja'un, semua kembalikan ke Allah. Ke Allah lah tempat kembali kita, tempat berserah diri kita, tempat mengembalikan takdir kita. Itulah orang yang bersyukur. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan, godaan-godaan manusia, yaitu percaya dengan ramalan-ramalan, percaya gaib selain Allah, percaya bahwa gaib selain Allah itu bisa memberikan bahaya, sama sekali tidak. Itu termasuk kullu syai'in halikun, berupa apapun, berupa gunung, lautan, kalau diyakini itu bisa memberikan bahaya, maka kufurlah iman kita. Dalam sejarah pun jelas, waktu sahabat Anas sesudah menikah, dia sowan ke Rasulullah, minta doa keberkahan atas perkawinannya. Ya. Rasulullah apa mau memberkahi sahabat Anas? Tidak. Rasulullah pun memintakan berkah ke Allah dengan doanya, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallah, Allah yang memberkahi. Barakah itu takdir, itu hak masing-masing. Kalau saya yakin hanya Allah yang bisa memberikan berkah kepada saya. Murni saya yakin ke Allah saja, tidak pernah yakin ke manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang selalu memberikan rasa was-was pada manusia.
Kan Allah dalam Al-Quran, innallaha la yuhibbul mutawassikin. Allah paling benci, paling tidak senang dengan orang yang hatinya selalu was-was karena tidak yakin pada Allah. Dikatakan orang begini sudah was. Nah, itu kedoktrin dari kecil, keyakinan-keyakinan itu. Jangan ke situ, itu di situ ada hantu. Akhirnya timbul rasa was-was. Itulah doktrin-doktrin dari kecil, sehingga terbawa sampai dewasa mempercayai bahwa tempat-tempat yang rimbun, gunung yang tinggi, lautan itu bisa membahayakan untuk ditempati oleh jin-jin yang keramat yang bisa mencelakai. Berhubung dari kecil ke doktrin seperti itu, akhirnya imannya hilang. Termasuk ini barangkali Mbah, kita pas lagi duduk-duduk begitu kan, iya. Terus kemudian cicak itu jatuh kena Iya. kepala, itu kan langsung waduh mau kena sial nih. Ya termasuk itu, termasuk itu. Naik Ada. motor nabrak kucing gitu ya Mbah ya. Ya silahkan meramal, tapi kembalikan haknya Allah. Ada kupu masuk rumah, oh kata anak tamu. Sadar posisi kita manusia, takdir yang akan datang itu haknya Allah, jangan ditempati haknya Allah. Itu yang saya tekankan kepada semua yang mengikuti saya. Saya bimbing untuk yakin ke Yang Maha Esa. Oke. Selanjutnya begini, kalau misalnya ini Mbah, berarti kan tasawuf itu yang ditata adalah membersihkan hati ya Mbah, kalau Iya. ya enggak? Iya. Itu kalau nggak salah di surat Al-A'la ayat 14 barangkali. Berarti sangat penting dong belajar tasawuf di dalam kehidupan kita ini. Sesungguhnya tasawuf itu tidak perlu dipelajari karena sejalan dengan hidup kita. Cukup dengan kita serahkan hidup kita ke Allah, itu loh sudah tasawuf. Dengan bergiat bekerja dan hasil diserahkan ke Allah, itu sudah tasawuf. Tidak harus menghindari dunia. Iya. Semua itu sejalan dengan takdir. Jadab pun sejalan dengan takdir. Jadab itu apa? Gila dengan Allah, jatuh cinta pada Allah. Itu pun nggak bisa dibuat-buat ya orang jadab itu ya Mbak ya? Ya nggak bisa. Kalau makanya dalam ritual itu jangan berhenti di hati. Hati itu masih rasa.